Nida Olivia dengan NIM 21107111042. Saya berperan sebagai perawat rumah sakit. Saya Mutia Najwa Syamali dengan NIM 21107111038 dari kelompok 2. Pada video ini saya berperan sebagai Nurse Mutia. Saya Dinda Marcia Almira dengan NIM 21107111049. Di dalam video roleplay kali ini, saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Nur Bastarina dengan NIM 21107111054 dan saya berperan sebagai keluarga pasien, yaitu ibu pasien. Perkenalkan, saya Sylvia Putri Angelika dengan NIM 21107111058 dari kelompok 2 berperan sebagai laboran. Nama saya Ika Trisnawati dengan NIM 21107111063 dengan peran dokter rumah sakit. Selamat menyaksikan penampilan dari kelompok kami. Semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Zara Nabila dengan NIM 21107111069. Seorang pasien bernama Dinda mengalami demam 3 hari berturut-turut dengan suhu 40 derajat Celcius. Dinda juga sering mengalami sakit kepala yang teramat sangat, juga nyeri otot, dan mual muntah. Saat sang ibu yang bernama Lulu mengecek bagian tubuh Dinda, ternyata terlihat beberapa ruam kemerahan yang berada di bagian tubuh tertentu. Karena khawatir akan terjadi hal buruk yang akan menimpa anaknya, sang ibu pun langsung membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Sesampainya mereka berdua di puskesmas, karena Ibu Lulu telah mengetahui prosedur bagaimana cara berobat di puskesmas, maka Ibu Lulu langsung menghadap ke ruang pemeriksaan. Sus, tolong anak saya, Sus. Ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini, Sus, anak saya demamnya 3 hari gak turun-turun. Terus mual-mual gitu, Sus, dan di badannya itu kayak ada ruam-ruam merah gitu. Baik Ibu, mungkin sebelumnya Ibu bisa ke loket pendaftaran terlebih dahulu, lalu disiapkan berkas-berkasnya. Jika sudah, Ibu bisa kembali menunggu di sini. Oh iya, baik, Sus, terima kasih. Ibu Lulu kemudian segera menuju loket pendaftaran untuk melakukan registrasi menggunakan BPJS dan menunggu giliran untuk dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Sebelum itu, Nurse Mutia memeriksa terlebih dahulu kondisi vital Dinda. Atas nama Dinda Marsha. Iya, saya Sus. Baik Dek, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurse Mutia. Saya izin periksa dulu ya Dek, mari. Nurse Mutia kemudian memeriksa kondisi Dinda dengan mengecek tekanan darah dan suhu tubuhnya. Sambil memeriksa tanda vital Dinda, Nurse Mutia juga mempertanyai kondisi-kondisi atau gejala-gejala yang dialami oleh Dinda. Dengan ada Dinda ya, yang dirasakan apa saja Dek? Kepala saya akhir-akhir ini rasanya pusing, badan demam, saya juga mual, dan muntah-muntah. Di tangan saya juga ada ruam merah, Sus. Disertai gatal-gatal nggak Dek? Kalau gatal enggak sih, cuman merah aja. Nah, sekarang cek suhu dulu ya, Dek. Tangannya maaf. Baik, sudah selesai. Adek bisa tunggu di luar, nanti saya panggil Iya, kembali. Sus, terima kasih banyak. Setelah menunggu 5 menit, Dinda pun dipanggil untuk menghadap ke ruang pemeriksaan dokter. Ibu Lulu pun ikut serta untuk memapah Dinda pergi ke ruangan tersebut. Dan setelah mereka berdua memasuki ruangan tersebut, mereka berdua bertemu dengan dokter yang sedang praktik di puskesmas tersebut yang bernama Adinda. Boleh Ibu dan Adek, silahkan duduk dulu. Ini dokter, hasil dari pemeriksaan tadi. Oke. Terima kasih ya, Nurse. Oke, ada Dinda ya. Kita lihat-lihat dulu ya. Oke, ini dengan ada Dinda ya. Berdasarkan keterangan dari Nurse Mutia, ada ini panasnya sudah 3 hari berturut-turut, ada mual muntah, sakit kepala, disertai bercak merah juga ya, Dek? Iya, betul, Dok. Oke, langsung saja ya, Dek. Adek silahkan berbaring, bisa dibantu oleh Nurse Mutia dan Ibu Lulu. Ya, mari Dek, sini saya bantu.
Kemudian dokter Adinda pun memeriksa keadaan Adinda menggunakan stetoskop, memeriksa pupil mata, serta memeriksa ruam yang ada di dalam tubuhnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan gejala tersebut, ternyata gejala tersebut mengarah kepada penyakit demam berdarah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut dan perawatan yang intensif, maka dokter Adinda menyarankan Dinda untuk melakukan rujukan ke IGD ke rumah sakit terdekat. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Dinda ini mengalami gejala demam berdarah Ibu, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Oh, memangnya tidak bisa langsung ditangani di sini ya, Dok? Mohon maaf Ibu sebelumnya, karena kondisi Dinda ini sudah darurat, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit Ibu, seperti itu. Tapi kan di sini saya memakai BPJS, Dok. Apabila anak saya dirawat, apakah ada biaya tambahan ya, Dok? Baik, untuk biayanya sendiri, apabila Ibu mengikuti prosedur yang ada di dalam BPJS, untuk biaya perawatannya ini tidak dipungut biaya lagi Ibu, seperti itu. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya, Dok. Baik, sama-sama ya Ibu. Kalau begitu, biar saya buatkan surat rujukan untuk IGD-nya terlebih dahulu ya Ibu. Tunggu sebentar ya Bu. Setelah memeriksa keadaan Dinda, dokter Adinda pun memberikan surat rujukan untuk fasilitas kesehatan kedua, yaitu rumah sakit, agar Dinda bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ini Ibu, untuk suratnya sudah selesai, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan lebih dijelaskan oleh Nurse Mutia nanti ya Ibu. Ini Ibu. Baik, terima kasih, Dok. Baik, Ibu bisa langsung datang ke IGD Rumah Sakit yang tertera ya Bu, agar Dindanya bisa segera ditangani. Untuk berkasnya, Ibu bisa menyiapkan fotokopi kartu BPJS, KTP, kartu keluarga, dan jangan lupa ya Bu, surat rujukan dari dokternya dibawa. Sesampainya mereka berdua di IGD, Ibu Lulu pun langsung segera mendaftarkan Dinda ke loket pendaftaran. Dan karena IGD tidak ramai, maka Dinda langsung mendapatkan tempat tidurnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nurse Nida. Sembari menunggu dokter, saya izin memeriksa ya. Iya, Sus. Dinda bisa tolong jelaskan apa saja keluhannya dan apa saja yang dirasakan? Anak saya demam tinggi, pusing, mual, dan nyeri kepala, Sus. Oh, ini ada ruamnya juga ya, Din? Iya, Sus. Dan setelah menunggu beberapa menit, dokter Ike pun datang untuk memeriksa Dinda. Siang Bu, siang deh. Saya dokter Ike. Saya periksa dulu ya. Iya, Dok. Baik, agar lebih pasti, Dinda harus periksa lab untuk diambil darah terlebih dahulu. Dan setelah hasil labnya keluar, saya baru bisa menentukan tindakan selanjutnya seperti apa. Nurse Nida, tolong infus Dindanya dulu ya. Iya, baik dok. Ini harus dirawat ya, Dok? Iya Ibu, tapi kita lihat dulu ya hasil labnya nanti. Tunggu sebentar ya Dinda, nanti laboran yang akan mengambil darah Dinda. Setelah menunggu beberapa menit, laboran yang bernama Sylvia langsung menghampiri Dinda untuk mengambil darahnya. Halo Dinda, saya Sylvia yang akan mengambil darah kamu. Santai aja ya, jangan tegang. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak takut disuntik kok. Tangannya di kepala ya. Tarik nafas. Sudah selesai. Sudah Dinda, hasilnya kemungkinan bisa ditunggu selama 45-1 jam ya. Setelah menunggu kurang lebih 45 menit, Nurse Nida dan Dr. Ike datang untuk menjelaskan hasil lab dan menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selamat. Ya udah deh, Dok, gak apa-apa. Yang terbaik saja buat anak saya. Untuk informasi selanjutnya dijelaskan oleh Nurse Nida ya Bu. Begini Bu, langkah awalnya Ibu harus mengurus berkas dahulu. Berkas yang dibutuhkan yaitu fotokopi kartu keluarga, fotokopi BPJS, fotokopi KTP. Nanti Ibu ke bagian administrasi yang di depan. Lalu
Nanti bagian ruangan akan menginfokan ke saya kalau ruangannya sudah tersedia ya Bu. Sus, segera saya urus. Terima kasih ya, Sus. Kemudian Ibu Lulu pun mengurus berkasnya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Nurse Nida memberikan kabar terkait ruangan untuk Dinda dan akan segera dipindahkan ke ruangan tersebut secepatnya. Selamat siang Bu Lulu, saya ingin menginfokan bahwa ruangan untuk Dinda sudah tersedia. Karena di BPJS Dinda kelas 1, jadi satu ruangannya isi 2 orang ya Bu. Oh iya, Sus, baik. Akhirnya Dinda pun dirawat selama beberapa hari. Dan pada hari visit terakhir, Dokter Tri datang untuk memberitahu bahwa hasil lab Dinda sudah membaik. Selamat pagi Dinda dan Bu Lulu. Gimana Dinda kabarnya? Apakah masih merasa ada yang tidak enak? Tidak dok, sudah enakan kok. Oke, baik Dinda. Berdasarkan hasil lab tadi pagi, alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik dan Dinda sudah diperbolehkan pulang hari ini. Wah serius dok, saya sudah boleh pulang. Iya, sudah boleh. Tapi nanti tanggal 15 Oktober, Dinda harus datang lagi ke rumah sakit untuk kontrol ya. Ini surat pengantar untuk nanti cek lab dan hasil labnya dibawa ke saya saat kontrol nanti ya. Terima kasih banyak dok. Akhirnya Dinda dan Ibu Lulu pulang ke rumah. Setelah beberapa hari, Dinda dan Ibu Lulu pun kembali ke rumah sakit untuk kontrol dan cek lab. Setelah sampai di rumah sakit, mereka berdua langsung ke loket pendaftaran untuk laboratorium dan juga ke poli penyakit dalam untuk dijelaskan bagaimana hasilnya. Pagi Dinda dan Bu Lulu, boleh saya minta selfie? Oh iya, ini Sus. Halo Dinda, bagaimana kabarnya? Kayaknya sudah sehat dan ceria banget nih. Iya nih dok, alhamdulillah sudah tidak ada keluhan. Iya, dari hasil yang saya lihat juga semuanya sudah sangat baik. Trombosit dan yang lainnya sudah normal. Oh begitu ya dok, alhamdulillah. Jadi saya tidak harus kontrol lagi kan dok? Iya, sudah selesai. Pulang dari sini dan seterusnya. Tetap jaga makan dan kesehatannya ya. Ibu Lulunya juga ya, Bu. Baik, Dok. Nah, diingat ya Din pesan dokternya. Baik sus. Akhirnya Dinda dan Ibu Lulu pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Nah, setelah kalian menyimak video roleplay tersebut, maka kelompok kita menarik kesimpulan bahwa klien adalah orang yang memperoleh bantuan, membeli sesuatu, dan juga orang yang memperoleh layanan. Namun, pada fundamental keperawatan, klien adalah orang yang mencari pelayanan kesehatan dan anggota keluarga atau orang yang paling berarti untuk orang yang sedang mencari pelayanan kesehatan tersebut. Dalam mengikuti prosedur pelayanan kesehatan, hendaknya saat melakukan pengobatan, klien mulai melakukan pengobatan ke tempat kesehatan primer, sekunder, baru apabila diharuskan, maka klien akan menuju ke pelayanan tersier. Nah, pelayanan primer ini ditunjukkan melalui adegan Dinda dan ibunya selaku klien melakukan pengobatan ke puskesmas. Namun, karena keadaannya yang darurat, klien akhirnya dirujuk oleh puskesmas ke pelayanan kesehatan tingkat kedua, yaitu rumah sakit. Dalam hal ini, klien tidak berobat ke pelayanan tingkat kesehatan tersier, karena pelayanan sekunder sudah dapat menangani masalah kesehatan klien tersebut.